Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kali ini di sini kita akan bahas soal nih, dimana soal ini keterkaitan dengan sebuah pola bilangan. Nah, pola bilangan ini biasanya ketika kita akan melakukan tes sesuatu, misalnya tes CPNS ataupun tes BUMN ataupun tes apa itu SNBT dan lain-lain, mungkin pola bilangan ini akan salah satunya akan muncul ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba bahas beberapa soal dari tipe soal pola bilangan. Nah, oke, maka dari itu kita lanjut ke soalnya. Nah, soal yang pertama ini adalah perhatikan bilangan-bilangan di bawah ini, kemudian tentukan bilangan yang kosong di dalam tanda kurung. Nah, di sini ya teman-teman, kita perhatikan bahwa yang di dalam kurung ini adalah sebuah hasilnya dari pola bilangannya. Maka di sini kita perhatikan polanya dahulu, yang dimana di sini adalah polanya adalah 12 dan 8. Kemudian hasilnya adalah 10-nya ini. Nah, maka kita lihat akhir bilangannya yang polanya ini, yaitu akhirnya adalah 2 dan 8. Kemudian di sini ujungnya adalah belakangnya adalah 0. Nah, maka untuk mengerjakan soal ini kita lihat ujungnya. Di sini ujungnya adalah 0 ya teman-teman hasilnya. Berarti di sini kan 2 tambah 8 juga hasilnya 0. Kemudian karena di sini adalah 12 tambah 8 adalah 20, maka untuk mencapai 10 gimana teman-teman? Nah, dari sini teman-teman bisa menganalisisnya. Nah, maka dari sini kita tulis dulu soalnya, ya, di mana polanya adalah 12 dan 8. Kemudian hasilnya adalah 10-nya ini. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa kita lihat ujungnya dahulu, yaitu di sini ujungnya adalah 2 dan 8. Maka di sini 2 dan 8 ini kalau dijumlahkan juga ujungnya juga hasilnya akan 0. 2 tambah 8 kan 10. Nah, 10 itu kan ujungnya juga 0. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini berarti adalah berarti 12 tambah 8 itu kan 20 ya teman-teman. Maka di sini saya dapat persepsikan bahwa untuk mencari polanya adalah 12 ditambah 8 dibagi 2. Nah, maka di sini adalah 12 tambah 8 adalah 20 dan kemudian dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 10. Nah, di sini kita udah ketemukan polanya. Nah, maka ini kita dapat menjawab pola yang selanjutnya. Sehingga adalah 13 ditambah dengan 11 kemudian dibagi 2. Nah, 13 ditambah dengan 11 adalah 24. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 12. Maka untuk melengkapi yang di dalam tanda kurung itu adalah angka 12. Nah, sehingga polanya akan terbentuk seperti itu. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini soalnya adalah berapakah angka yang tepat untuk diisikan ke dalam kurung di bawah ini. Nah, di sini adalah 12, kemudian ke 16, dan hasilnya adalah 56. Nah, kita lihat ujungnya. Di sini ujungnya adalah, kita tuliskan soalnya dulu. Nah, polanya adalah 12 dan 16. Kita lihat ujungnya, hasilnya adalah 6. Nah, ujung hasilnya adalah 6. Maka berarti ujung dengan ujung ini bisa hasilnya 6 itu gimana ya teman-teman? Oke. Berarti kan di sini 12 dengan 2 dengan 6. 2 tambah 6 itu kan 8 ya teman-teman. Maka untuk mencapai ujungnya 6 berarti harus dikalikan 2 angka 8-nya. Sehingga kan 8 kali 2 itu kan 18. Maka dari proses pola bilangan ini adalah pola bilangan ini ditambahkan, kemudian ini karena ini angkanya sangat besar berarti ini akan dikalikan. Nah, maka 12 ditambah 16 dikali dengan 2 untuk pola ini, untuk mencapai angka hasil 56. Sehingga akan didapatkan adalah 56. Kemudian untuk pola yang untuk mengisi yang kosong ini gimana teman-teman? Nah, berarti 17 ditambah 23 kemudian dikalikan dengan 2. Nah, 17 ditambah 23 itu adalah 40. Di sini adalah 40. Kemudian dikali dengan 2 yaitu 80. Sehingga akan didapatkan pola 12, 5, 6, 16, 17, 80, dan 23. Jawabannya adalah yang E. Oke. Kita lanjut soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga adalah sama aja carilah angka berapa yang hilang. Nah, di sini berarti kan angka yang berapa yang hilang kan berarti ya di dalam kurungnya itu ya, teman-teman. Oke. Di sini angkanya adalah 368256. Nah, ujungnya di sini adalah angka 6.
Oke, berarti ini berapa ya teman-teman? Oke, kita perhatikan bahwa 8 dan 6. Nah, berarti 8 dan 6 itu kan ujungnya adalah 2. Berarti kalau ditambahkan dia 4. Kalau untuk mencapai 6 kan dia jauh sekali. Berarti untuk 8 dengan 6 untuk mencapai angka maksudnya ini ujung angka 8 dan 6 kalau dijumlahkan dia kan jadinya 14. Nah, untuk mencapai 6 ini kan akan jauh sekali, harus dikalikan dengan 6. Kemudian karena di sini adalah 8 dan 6, kita coba kurangkan dengan 6 ini. Berarti 8 kurang 6 itu kan adalah berapa teman-teman? 8 kurang 6 itu kan 2. Nah, maka untuk mencapai 6 berarti harus dibagi dengan harus dibagi dengan 2 juga, dia akan hasilnya akan 6. Maka di sini kita mendapatkan suatu konsep yang dimana 368 dikurang dengan 256 kemudian dibagi dengan 2. Oke. Nah, seperti ini. Maka 368 dikurang 256 itu adalah 112 atau 112, kemudian dibagi dengan 2 hasilnya adalah 56. Sehingga di sini kita dapatkan pola yang dimana kedua bilangannya itu kita kurangkan kemudian dibagi dengan 2. Sehingga di sini 218 dikurang dengan 114. Kemudian dibagi dengan 2. 218 dikurang 114 itu adalah 104. Nah, kemudian 104 bagi 2 adalah 52. Nah, sehingga di sini kedapatan pola adalah 368, 56, 256, kemudian 218, 52 dan 114. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita ke pola bilangan yang keempat. Oke, di sini sama aja. Tentukanlah berapa angka yang tepat untuk mengisi angka di dalam kurung. Nah, kita pakai cara yang sama ya, teman-teman. Oke. Gimana ini 72 sampai 14 untuk mencapai angka 58. Ini paling mudah kayaknya teman-teman. Berarti di sini untuk 72 sampai 14 ini adalah dikurangkan. Maka 72 kurang 14 adalah ya hasilnya 58 ini. Berarti polanya adalah ini dikurangkan, maka hasilnya adalah ini. Oke, berarti 72 dikurang 14 hasilnya adalah 58. Maka untuk isi yang di dalam kurung ini adalah 65 dikurang 25. Maka hasilnya adalah 40. Sehingga pola yang terbentuk adalah 72 58 14 dan 65 40 25. Nah, ini. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke pola bilangan yang kelima. Yang dimana polanya adalah 46 29 12 13 kemudian 11. Nah, di sini kita tuliskan. Nah, kita lihat nih teman-teman. Di sini kan 6 ke 9. Berarti di sini 6 dan 2, kemudian di sini 9. Nah, maka polanya adalah 6 tambah 8, kemudian dibagi dengan 2. Kan angka 8 kalau dibagi 2 itu bukan 4 ya, teman-teman. Di sini kita perhatikan polanya karena 8 ini kelipatan 9 pun juga bisa. 9 kali 2 itu adalah 18, ujungnya juga 8. Maka di sini saya kedapatan pola berarti 46 ditambah dengan 12 kemudian dibagi dengan 2, maka hasilnya akan 29 seperti ini. Nah, 46 ditambah 12 dibagi dengan 2. Kemudian 46 tambah 12 adalah 58, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 29. Nah, sehingga untuk mengisi pola yang di dalam kurung ini adalah 13 ditambah 11, kemudian dibagi 2. 13 ditambah 11 adalah 24, kemudian dibagi dengan 2 adalah 12. Sehingga pola yang terbentuk adalah 46, 29, dan 12, kemudian 13, 12, dan 11. Jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Jika di dalam penyampaian ini saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Jika nanti teman-teman juga terdapat pertanyaan, bisa tanyakan pada kolom komentar. Mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.